wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya. Sebelumnya, kami dari kelompok Band for Fun akan mempresentasikan hasil kinerja kami selama ini. Lalu sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naswa Jahra Budiman dengan NPM 21162311035 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan go-to-market dari perusahaan kami. Sebelumnya, segmen pelanggan utama kami itu mahasiswa ataupun orang dengan sekitar usia 17 sampai 25 tahun. Lalu UVV-nya itu risol premium dengan isian melimpah, rasa homemade, dan kulit renyah segar setiap hari dengan harga yang ekonomis. Nah, di sini itu perusahaan kami memiliki fokus geografis pada wilayah sekitar tempat produksi, pasar lokal, sekolah, kampus, perkantoran, dan warung terdekat untuk menekankan biaya distribusi dan membangun pelanggan tetap. Lalu untuk saluran pemasaran digitalnya itu kami berfokus pada aplikasi di Instagram. Lalu saluran pemasaran fisiknya itu kami menyebarkan katalog. Lalu untuk GTM mitranya kami bermitra dengan warung sekitar, reseller lokal, ojek online, influencer kuliner daerah, admin grup WhatsApp atau Instagram lokal, serta komunitas sekolah dan kampus. Lalu untuk GTM pesaingnya itu pesaing hebat dengan influencer marketing, tetapi tidak berhasil dalam iklan cetak. Lalu pesaing dua memiliki kampanye dalam katalog. Lalu KPI pemasarannya itu KPI GTM Risol, total penjualan, pelanggan baru, repeat order, biaya produksi per unit, laba bersih, produk terlaris, penjualan per channel, efektivitas promosi, dan TI. Lalu selanjutnya, penjualan dan layanan pelanggan. Layanan pelanggan ini kami memberikan dukungan langsung dan media sosial untuk langsung itu kita sekitar wilayah kita. Lalu untuk secara media sosial itu kita menggunakan Instagram dan WhatsApp. Lalu untuk pengalaman pelanggan itu kita melakukan survei Google Formulir untuk melakukan evaluasi hasil kinerja kami. Lalu untuk KPI penjualan itu saya melacak pertumbuhan penjualan, tingkat konversi chat ke order, rata-rata nilai transaksi, repeat order, biaya akuisisi pelanggan, laba bersih, dan penjualan per channel melalui catatan harian. Lalu untuk saluran penjualan digitalnya itu kita ini tuh maafnya kebalik, kita tuh saluran penjualan digitalnya itu kita tuh di Instagram dan WhatsApp, lalu saluran distribusinya itu warung ataupun kantin. Lalu selanjutnya untuk keuangan ini pada pendapatannya kita ada di model marketplace sama model bayar per penggunaan. Lalu di penetapan harganya itu ada unit of sale per pieces dengan harga per piecesnya itu 3.000 per pieces. Lalu untuk mode pendapatan atau harganya, di sini itu mode pendapatan untuk segmen pelanggan utama itu mode marketplace dengan unit penjualan per pieces dengan harga jual per unit itu 3.000 per pieces. Unit yang diharapkan akan terjual di tahun pertama itu 1.500, pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan 5+5 hingga 15%. Baik, segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dita Fadila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai biaya pendapatan asumsi utama. Asumsi yang pertama yaitu ada unit penjualan, nilainya per pieces atau per risol, lalu harga per unit atau per pieces yaitu di Rp3.000, lalu penjualan hari pertama 1.500 pieces, penjualan bulan pertama atau estimasi ada di 10.000 pieces, lalu pertumbuhan penjualan bulanan ada di 10%. Lalu hari operasional per bulan ada di 26 hari. Selanjutnya yaitu proyeksi laba dan rugi ringkasan.
Komponennya yang pertama ada harga jual per unit di Rp3.000, lalu COGS-nya per unit ada di 2.500, penjualan bulan pertama ada di 1.500 pieces, lalu pendapatannya ada di 4.500.000, HPP-nya 3.750.000, lalu laba kotornya 750.000, biaya operasional di 2 juta, lalu laba bersih di 1.250.000. Selanjutnya ada ekonomi unit dan analisis impas. Pendapatan di tahun pertama yaitu 100 juta, lalu laba kotor untuk tahun pertama yaitu ada di 45 juta, laba bersih di tahun pertama 27 juta, lalu bulan impas BEP sama unit per bulan. Lalu ada langkah-langkah yang akan kami lakukan di tujuan untuk bulan pertama sampai bulan ketiga, yaitu mengembangkan produk, validasi pasar dan branding. Lalu bulan keempat sampai ke-6 meningkatkan penjualan dan promosi online. Bulan ke-7 sampai 9 meningkatkan kapasitas produksi. Bulan ke-10 sampai 12 mengembangkan sistem reseller dan pre-order. Selanjutnya yaitu penilaian viabilitas usaha. Indeks kelangsungan hidup Venturanya ada di 80%. Lalu kekuatannya yaitu kekuatan utama usaha saya adalah kualitas risol yang renyah, isian melimpah, dan sesuai selera pasar mahasiswa. Modal awal kecil dan bahan baku mudah didapat membuat usaha ini efisien. Target pasar jelas dan sistem penjualan fleksibel sehingga mudah dijalankan saat masih kuliah. Lalu ada area perbaikannya yaitu area utama peningkatan usaha saya adalah promosi dan konsistensi produk, perlu memperluas pemasaran melalui media sosial agar lebih banyak dikenal. Selain itu, jadwal produksi perlu lebih teratur supaya kualitas tetap stabil meski dijalankan bersamaan dengan kuliah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Syarani Wasungatima. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian next step. Pada bagian ini kami menjelaskan rencana pengembangan usaha dalam kurun waktu 12 bulan ke depan yang dibagi ke dalam 4 fase utama. Pada bulan ke-1 sampai ke-3, fokus kami adalah pengembangan produk, melakukan validasi pasar, serta membangun branding. Di tahap awal ini, kami membutuhkan 5 orang tim dan estimasi dana sekitar 1.500.000 untuk mendukung proses awal pengembangan. Selanjutnya, pada bulan ke-4 sampai dengan ke-6, kami mulai meningkatkan penjualan dan promosi secara online. Kebutuhan tim berjumlah 4 orang dengan alokasi dana sekitar 2 juta rupiah yang difokuskan pada bahan baku untuk mendukung peningkatan permintaan. Lalu memasuki bulan ke-7 sampai ke-9 fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi. Di tahap ini kami masih membutuhkan 4 orang tim serta investasi sekitar 3 juta rupiah untuk pengadaan alat masak agar proses produksi menjadi lebih efisien. Yang terakhir, pada bulan 10 sampai 12, kami berencana mengembangkan sistem reseller dan pre-order. Tahap ini bertujuan memperluas jangkauan pasar. Kebutuhan tim tetap 4, dengan dana sekitar 2,5 juta rupiah untuk bahan baku. Nah, secara keseluruhan, tahapan ini dirancang agar pertumbuhan usaha berjalan bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Masih dari penguatan produk hingga ekspansi pasar. Kemudian di sini ada future team. Yang pertama ada saya sendiri, Syarani Wasungatima, dengan bidangnya di sini CEO dengan keterampilan mempunyai jiwa kepemimpinan dan peran di kelompok ini memimpin usaha yang kita buat ini. Kemudian di sini ada Nashwa Ajahra dengan jabatan keuangan dan keterampilan teliti dalam keuangan serta peran dalam kelompok ini tentu saja mengelola keuangan dari usaha ini. Kemudian ada di bidang marketing dan produksi, ada Dita Fadila dan Clarissa Salsabila dengan keterampilan ide kreatif dan terampil. Perannya di sini sebagai promosi dan produksi ya. Untuk mentor saat ini kita tidak ada, dan untuk selanjutnya membutuhkan mentor untuk area pendamping pada pemasaran, pengembangan produk, dan strategi penjualan. Lalu yang terakhir di sini ada ringkasan kelompok usaha.
Gambaran umumnya, kami adalah usaha rintisan kuliner yang berfokus pada produksi risol berkualitas dengan rasa konsisten, harga terjangkau, dan proses yang higienis. Saat ini kami sedang mengembangkan produk, membangun branding, dan memperluas pemasaran melalui media sosial untuk jangkauan mahasiswa dan masyarakat sekitar. Kedepannya, kami menargetkan pengembangan sistem reseller sebagai upaya memperluas distribusi dan pemasaran kita. Lalu misi kami di sini adalah menyediakan risol berkualitas dengan rasa konsisten, harga terjangkau, dan proses produksi higienis, sekaligus membuka peluang kerja sama melalui sistem reseller dan memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pasar mahasiswa dan masyarakat luas. Untuk yang terakhir, relevansi sosial atau ekonomi sebagai masyarakat penting untuk fokus pada penyediaan makanan yang terjangkau, higienis, dan berkualitas karena banyak mahasiswa dan masyarakat membutuhkan pilihan makanan yang ringan dan aman, tentu saja yang mengenyangkan juga. Usaha ini membantu membuka peluang usaha kecil dan lapangan kerja melalui sistem reseller dan produksi lokal. Baik, selanjutnya dalam bisnis ini kami menggunakan Shopee sebagai platform e-commerce untuk memasarkan dan menjual produk kami. Kenapa kita memilih Shopee? Karena mudah digunakan, memiliki jangkauan pasar yang luas, serta mendukung sistem pembayaran dan pengiriman yang aman. Berikut adalah toko kita. Dengan nama perusahaan kita tentu saja Byte for Fun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perihal Google Business. Google Business yang kami buat berfungsi sebagai identitas resmi perusahaan di Google sehingga mudah ditemukan melalui Google Search dan Google Maps. Melalui Google Business, pelanggan dapat memperoleh informasi penting seperti nama perusahaan, lalu ada deskripsi perusahaan, ada nomor kontak, dan juga ada alamat beserta dengan titiknya yang berada di Google Maps. Lalu juga terdapat foto pendukung untuk pelanggan dapat melihat menu apa saja yang terdapat di perusahaan kami, Byte for Fun ini. Saat ini Google Business perusahaan kami sudah dibuat, namun belum dapat terlihat secara publik karena masih dalam proses verifikasi Google. Proses verifikasi ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan lokasi bisnis yang didaftarkan. Setelah verifikasi selesai, profil Google Business perusahaan kami dapat terlihat atau tampil secara publik dan diakses oleh pelanggan. Seperti itu. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf atas perhatian yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.